Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Milda Nisa dan ketiga teman saya yaitu Anissa Nurullah, Aryawan Budiman, dan yang terakhir yaitu Utami Sugihartini. Yang dimana kita akan sedikit membahas mengenai appropriate tourism untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sustainability of Tourism and Hospitality. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Nurullah. Baik, saya Anissa Nurullah akan menjelaskan tentang definisi dari appropriate tourism dan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam appropriate tourism. Appropriate tourism adalah bentuk turisme yang mematuhi prinsip-prinsip etika, ekologi, sosial, dan ekonomi, serta menghargai masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini melibatkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, memperhatikan kebutuhan budaya masyarakat lokal, serta menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Appropriate tourism juga mencakup pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, promosi, dan pengembangan sumber daya manusia lokal, serta wisata budaya. Menciptakan keseimbangan dalam appropriate tourism itu sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pariwisata. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip etika, ekologi, sosial, dan ekonomi, serta menghargai masyarakat lokal dan lingkungan. Beberapa aspek penting dalam menciptakan keseimbangan appropriate tourism diantaranya, yang pertama, memperhatikan dampak lingkungan. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan dampak negatif pada lingkungan dan mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, menghargai masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan kebutuhan dan budaya masyarakat lokal serta menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, menawarkan pengalaman yang positif. Pengembangan pariwisata harus menawarkan pengalaman yang menarik dan informatif tentang budaya, alam, sosial lokal. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia lokal. Pengembangan pariwisata harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia lokal seperti tenaga kerja lokal dan wisata budaya lokal. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Pengembangan pariwisata harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan turisme mendapatkan manfaat yang adil dan sesuai. Dengan menciptakan keseimbangan dalam appropriate tourism, pariwisata dapat menjadi wadah pendidikan dan peluang usaha, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Terima kasih. Dan untuk materi yang selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Aryawan Budiman. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan materi berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryawan Budiman dengan NIM 20920137. Nah, di materi berikutnya di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip appropriate tourism. Nah, ada 3 poin utama, yaitu meminimalkan dampak lingkungan. Yang kedua, memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Dan yang ketiga, mempromosikan pemahaman budaya. Nah, untuk meminimalkan dampak lingkungan dalam prinsip pariwisata yang berkelanjutan ini, kita harus pertama bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, kita menghindari meninggalkan sampah di tempat wisata. Nah, yang ketiga, bawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, untuk yang berikutnya, memilih transportasi berkelanjutan, yaitu menggunakan transportasi umum seperti sepeda, berjalan kaki, ya jika memungkinkan. Nah, juga kita memilih kendaraan yang ramah lingkungan, juga jika diperlukan menggunakan transportasi pribadi. Nah, juga mendukung usaha lokal, seperti belanja di toko-toko lokal untuk mendukung ekonomi lokal. Juga memilih penginapan dan restoran yang memiliki kebijakan berkelanjutan. Serta kita harus menghormati budaya dan lingkungan lokal, yaitu dengan mempelajari dan hormat tradisi dan budaya lokalnya.
batasi jejak ekologi Anda untuk melindungi lingkungan alami. Nah, juga kita mengkonsumsi energi dan air yang bijak. Ya, mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Juga kita bisa gunakan air dengan bijak dan hindari pemborosan. Nah, edukasi diri sendiri dan orang lain. Pelajari lebih lanjut tentang prinsip pariwisata berkelanjutan. Dan bagikan pengetahuan itu kepada orang lain juga. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat membantu melestarikan lingkungan dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Baik, untuk materi berikutnya saya akan memaparkan tantangan dalam implementasi appropriate tourism. Nah, ada 3 poin juga. Yang pertama itu perubahan paradigma atau sudut pandang ya. Nah, yang kedua yaitu kerjasama antara pemerintah, industri pariwisata, juga dengan masyarakat setempat itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran wisatawan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma dalam menghadapi tantangan dalam implementasi pariwisata. Gitu ya. Nah, dari pariwisata pariwisata berkelanjutan, pergeseran dari model pariwisata massal yang berfokus pada jumlah wisatawan menuju model pariwisata berkelanjutan yang menekankan kualitas, dampak sosial, juga lingkungan. Nah, lalu ada dari pengembangan ekonomi semata ke pengembangan berkelanjutan. Nah, pindah dari penekanan eksklusif pada pertumbuhan ekonomi untuk menuju model pengembangan berkelanjutan. Nah, yang mencakup kesejahteraan sosial, ada keadilan, pelestarian lingkungan. Nah, lalu dari orientasi keuntungan ke manfaat bersama. Nah, mengalihkan fokus dari pemenuhan keuntungan ekonomi semata kepada pencapaian manfaat bersama bagi masyarakat setempat. Nah, pengusaha lokal dan juga lingkungan. Nah, lalu ada dari pemimpin industri ke keterlibatan masyarakat. Nah, perubahan dari model kepemimpinan industri yang sentralistik menuju partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata itu sendiri. Nah, lalu ada dari pengunjung ke wisatawan yang bertanggung jawab. Nah, menggeser persepsi wisatawan dari pengunjung pasif menjadi agen perubahan yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari perjalanan mereka. Nah, dari pemakaian sumber daya yang berlebihan berubah ke konservasi lingkungan. Nah, itu dengan mengurangi pemakaian sumber daya yang berlebihan ya gitu. Lalu mendorong praktik pariwisata yang lebih berkelanjutan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem daerah tersebut. Nah, dari pendekatan top down ke kolaborasi. Pergeseran dari pendekatan pengembangan pariwisata yang bersifat top down menuju kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor wisata, dan juga masyarakat lokal. Nah, perubahan paradigma ini mencerminkan evolusi pandangan terhadap pariwisata, menekankan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk poin yang kedua yaitu untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat dalam prinsip pariwisata yang sesuai. Pertama itu keterlibatan masyarakat. Libatkan selalu masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pariwisata. Juga dukung partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Nah, kita juga harus menjalin pendekatan berbasis komunikasi atau juga komunitas. Bangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk mengembangkan proyek pariwisata. Juga prioritaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Juga pemberdayaan ekonomi lokalnya. Ya, dorong pembelian produk dan jasa lokal. Buka peluang pekerjaan bagi penduduk setempat dan beri mereka pelatihan sesuai kebutuhan. Lalu lindungi budaya dan tradisi setempat. Ya, hargai dan hormati warisan budaya serta tradisi lokal yang ada di daerah tersebut. Ya, kolaborasi dengan masyarakat untuk memastikan pelindungan dan pelestarian
warisan mereka. Juga peningkatan infrastruktur komunitas. Alihkan sebagian pendapatan pariwisata untuk memperbaiki infrastruktur lokal seperti jalan, air bersih, dan pendidikan. Lalu edukasi pariwisata bertanggung jawab. Edukasi wisatawan tentang budaya dan kebiasaan lokal. Sosialisasikan prinsip-prinsip pariwisata bertanggung jawab kepada wisatawan. Lalu konservasi lingkungan. Libatkan masyarakat dalam program konservasi lingkungan. Promosikan praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial kepada wisatawan. Nah, dengan mengedepankan kerjasama dan manfaat bersama, prinsip pariwisata yang sesuai dapat menjadi sarana untuk memajukan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga, pendidikan dan kesadaran wisatawan memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan dalam implementasi pariwisata. Oke, pendidikan sebelum perjalanan. Nah, itu menyediakan informasi kepada wisatawan sebelum perjalanan tentang budaya, tradisi, dan lingkungan destinasi yang akan dikunjungi. Lalu menyosialisasikan prinsip-prinsip pariwisata yang sesuai dan tanggung jawab wisatawan. Nah, lalu ada program edukasi lokal. Mendukung program edukasi lokal di destinasi wisata untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang budaya juga lingkungan kepada wisatawan. Terus promosi pariwisata bertanggung jawab. Nah, mendorong industri pariwisata untuk mempromosikan pariwisata bertanggung jawab dan memberikan informasi yang jelas tentang dampak positif yang dapat dicapai oleh wisatawan yang bertindak bertanggung jawab. Juga etika dan perilaku wisatawan. Menekankan etika dan perilaku yang diterapkan dari wisatawan seperti menghormati adat istiadat lokal, menjaga kebersihan, dan juga menghargai lingkungan setempat. Lalu mengkampanyekan etika fotografi dan penggunaan media sosial yang bijak. Nah, mengurangi konsumsi berlebihan. Mengajarkan wisatawan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan menghormati keberlanjutan lingkungan, termasuk mengurangi penggunaan plastik dan air. Memotivasi wisatawan untuk memilih produk lokal dan mendukung ekonomi lokal. Lalu mengatasi overtourism. Mengedukasi wisatawan tentang dampak overtourism dan merangsang pemikiran tentang pilihan destinasi yang lebih berkelanjutan. Menggalakkan wisatawan untuk menjelajahi destinasi yang kurang dikunjungi dan mendukung diversifikasi pariwisata. Lalu mengukur dampak pariwisata. Nah, menyediakan informasi tentang bagaimana wisatawan dapat membantu dan memonitor dari mengukur dampak positif dan negatif dari kunjungan mereka. Juga mendorong partisipasi wisatawan dalam inisiatif konservatif dan pembangunan masyarakat. Nah, ya, dengan meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran wisatawan, kita dapat menciptakan budaya wisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mengatasi sejumlah tantangan yang mungkin timbul dalam implementasi pariwisata yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Dan untuk materi yang terakhir, yang akan disampaikan oleh Utami Sugihartini. Saya Utami Sugihartini. Saya di sini akan menjelaskan tentang keberlanjutan dan perencanaan masa depan. Di sini saya hanya menjelaskan 3 poin saja yang ada di dalam keberlanjutan dan perencanaan masa depan itu. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang untuk keberlanjutan. Tujuannya untuk memaksimalkan manfaat jangka panjang bagi suatu perusahaan atau suatu destinasi wisata pariwisata.
Perencanaan keberlanjutan lebih bersifat jangka panjang dibandingkan dengan perencanaan-perencanaan yang lain dan juga lebih mencakup ke semua hal. Poin yang kedua yaitu melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan. Melibatkan komunitas lokal tidak hanya meningkatkan pengalaman bagi pengunjung saja, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi dan penggabungan pengetahuan serta keahlian komunitas lokal. Suatu wisata dapat tumbuh berkembang dengan baik. Dan untuk poin yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan untuk industri pariwisata. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bidang pariwisata hanya bisa terwujud melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan yang berkualitas perlu melibatkan stakeholders, yaitu dalam ekowisata meliputi siapapun yang terlibat di dalam objek wisata tersebut seperti penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan objek wisata. Pariwisata akan berdampak positif jika sumber daya manusia mengetahui keterampilan dan etika sosial yang relevan. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang studi kasus objek wisata dalam appropriate tourism, atau salah satu bentuk pariwisata yang tidak membahayakan masyarakat atau budaya sepanjang tingkat pembangunan pariwisata sesuai dengan kebutuhan negara atau suatu daerah. Contohnya seperti Taman Nasional Baluran, yaitu salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di Situbondo, Jawa Timur. Yang kedua, Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu suatu taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO, yang bertempat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan untuk yang terakhir, Hutan Sangge di Bali atau hutan monyet dengan sekitar 700 primata dan pohon palem tua yang tinggi dan luas yang terletak di Bali. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Dari beberapa poin-poin yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa appropriate tourism sangat penting untuk keberlanjutan global karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, mempertahankan budaya dan masyarakat lokal, yang dimana appropriate tourism sangat menghargai budaya dan masyarakat lokal, memastikan bahwa pariwisata dikembangkan dengan menjaga keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan budaya lokal. Hal ini membantu menjaga identitas kultural dan tradisi lokal, serta menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Yang kedua yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang dimana appropriate tourism ini memprioritaskan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran, pengisian, dan pemborosan. Hal ini membantu menjaga kualitas lingkungan untuk generasi yang akan mendatang. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing pariwisata, yang dimana appropriate tourism ini dapat membantu meningkatkan daya saing pariwisata yang penting untuk menghadapi persaingan global dan meningkatkan posisi pariwisata di pasaran internasional. Hal ini dapat membantu mendorong pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya. Appropriate tourism memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pengembangan pariwisata. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki hubungan masyarakat dengan pariwisata, dan membangun kesejahteraan sosial dan budaya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengatasi hambatan pembangunan pariwisata, yang dimana appropriate tourism mengatasi hambatan dalam pembangunan pariwisata seperti akses, fasilitas, dan layanan pendukung. Hal ini membantu meningkatkan daya tarik wisata dan menjangkau audiens yang lebih luas. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang jelas dari penjelasan dari kami. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.